Halo adik-adik kelas 6 semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita membahas mengenai tema 2, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Baik, kita mulai saja. Pembelajaran 2. Pernahkah kamu mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Ayo berdiskusi. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, tulis hal-hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut pada potongan kertas dalam bentuk pertanyaan. Tempatkan potongan-potongan kertas berisi pertanyaan tersebut di tengah meja. Baca pertanyaan tersebut secara bergiliran, kemudian diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut secara berkelompok. Tulis kesimpulan berdasarkan hasil. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita diajak untuk berdiskusi, untuk membuat hal-hal yang ingin kita ketahui lebih lanjut, ya, dari teks yang telah ingin kita baca. Baik, kita lanjut lagi. Jawablah pertanyaan berikut. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin perlu kita jawab. Dan di sini pertanyaan ini sudah kakak coba buat jawaban alternatifnya. Nah, adik-adik boleh gunakan ini dan boleh mencari yang lain lagi. Nah, ini jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang akan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. 2. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. 3. Berikan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban alternatif dari kakak. Nanti adik-adik boleh gunakan ya, atau mencari jawaban sendiri. Ayo berdiskusi. Secara berkelompok, kamu akan mempraktikkan pola lantai dari tari indang dari Sumatera Barat yang dilandasi nilai-nilai kepersatuan. Ketika kelompok lain melakukan penampilan, silakan membuat catatan penting tentang penampilan tersebut. Kamu juga dapat memberikan komentar dan saran mengenai penampilan temanmu. Sebelumnya, kamu dapat membaca informasi tentang tari indang. Nah, adik-adik, ini adalah tari indang yang pernah kita baca sebelumnya di subtema 2. Nah, di sini diminta untuk mempraktikannya. Nanti adik-adik jika ingin dipraktikkan, silakan dipraktikkan ya. Baik, kita lanjut saja. Saat membersihkan halaman sekolah bersama teman-temannya, Edo menemukan selembar kertas bekas dan ia membaca informasi berikut. Pesta buku, diskon 30%. Nah, adik-adik, ini adalah selembaran kertas yang menyatakan bahwa buku yang dijual akan diberi dengan harga 30% diskonnya ya. Edo kemudian mendiskusikan pengumuman tersebut dengan Dayu. Mereka mencoba membahasnya. Apa yang dimaksud dengan 30%? Nah, 30% yang dimaksud di sini adalah potongan harga yang diberikan oleh toko atau penjual bagi yang membeli buku. Misalnya harganya 45.000 akan diberi diskon sebesar 30%. Itu maksudnya, ya.
Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase dilambangkan dengan tanda persen. Perhatikan contoh berikut. Kotak ratusan berikut mewakili keseluruhan. Nah, adik-adik, di sini ada dilampirkan dari gambar ini terdapat sebanyak 100 kotak kecil ya, dimana yang diwarnai itu ada sebanyak 55. Nanti adik-adik boleh hitung sendiri, warna biru ini, kotak kecil ini ada sebanyak 55. Tulislah bagian kotak yang berwarna biru dalam 4 cara. Nah, kita diminta untuk menuliskan bentuk kotak warna biru ini dengan 4 cara, dan di sini sudah dilampirkan juga. Yang pertama itu membandingkan jumlah 55 kotak biru dengan jumlah keseluruhan kotak. 55 dari 100 keseluruhan kotak adalah biru. Ya, ini adalah kotak biru yang jumlahnya 55 ya, dari keseluruhan, dimana keseluruhannya itu adalah 100. Kemudian menulis pecahan. Lalu bentuk pecahan ini dapat kita tuliskan seperti berbentuk pecahan biasa, yaitu 55/100 ini. Kemudian kotak biru ini dapat kita tuliskan dengan bentuk desimal, yaitu 55/100 itu jika kita ubah ke bentuk desimal itu akan berbentuk 0,55 untuk kotak biru. Nah, ini adalah bentuk desimalnya. Kemudian untuk menulis persennya, bentuknya seperti ini, 55% dari kotak adalah biru. Nah, ini adalah jawaban dari permintaan hasil diskusi kita ya. Baik, kita lanjut lagi. Perhatikan ratusan kotak berikut. Nah, adik-adik, di sini ada kotak yang diberikan, yaitu kotak A, kotak B, dan kotak C. Tulislah beberapa persen kotak berwarna biru untuk masing-masing kotak ratusan di atas. Nah, adik-adik, nanti adik-adik hitung sendiri berapa banyak kotak warna biru, tinggal membuat nanti berapa dianya yang biru, kemudian per 100 ya. Seperti yang tadi, yang contohnya yang sebelumnya, dimana kotak warna biru itu ada sebanyak 55, kemudian keseluruhannya itu ada 100. Dapat kita tuliskan dalam bentuk 4 bentuk ya, seperti ini. Boleh 55 dari 100 keseluruhan, menuliskan pecahannya, menuliskan desimalnya, dan menuliskan persennya. Nanti adik-adik boleh hitung kotak-kotak dari setiap kotak A, kotak B, dan kotak C. Baik, kita lanjut lagi. Jawablah pertanyaan berikut. 97% air bumi adalah air asin. Berapa persen air bersih yang ada di bumi? Nah, adik-adik, di sini kita diminta untuk mencari jumlah berapa persen air bersih yang ada di bumi ya. Dimana katanya 90% itu, katanya 97% itu adalah air asin ya. 97% adalah air asin. Kemudian dia tanya berapa persen air bersih yang ada di bumi. Nah, jumlah air persen yang ada di bumi itu adalah 100% ya. Jumlah air seluruh di bumi itu adalah 100%. Di mana air asin sebanyak 97%. Ini adalah air asin. Inilah air asin. Kemudian yang ditanya itu adalah air bersih. Maka total air bersih itu, maka kita kurangkan saja dari 100% dikurang 97%, maka hasilnya itu adalah 3%. Jadi air bersih yang ada di bumi itu sebanyak 3%. Paham ya adik-adik? Baik, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Temukan jawabannya. Santi membeli buku di toko diskon. Harga satu paket buku adalah 400.000. Santi harus membayar 320.000. Berapa persen Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasarnya? Nah, adik-adik, di sini awalnya itu harganya itu katanya 400.000 ya. Harganya itu katanya 400.000, kemudian dia membayar katanya sebesar 320.000. Maka berapa besar harga potongan yang didapat oleh Santi? Nah, cara untuk mencari besar potongannya itu kita harus membagikan dulu dari banyak potongannya itu. Awalnya 400.000, kemudian dia bayar 320.000, berarti dia dapat 80.000 ya potongannya. Nah, kita bagikan dengan harga keseluruhannya, yaitu 400.000.
400.000, kemudian kita kali 100%. Kemudian kita kali 100%. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan. Ini kita coret saja, nolnya ada sebanyak 4 di atas, kemudian di bawah juga ada sebanyak 4 kita coret, maka hasilnya itu 8/40 ya. Dimana ini kita sama-sama bagi 8, ini dapat 1, ini kita bagi 8, ini dapat 5. Kemudian hasilnya itu adalah 1/5 dikali 100%. Nah, ini dianya. Jadi kita tinggal kalikan saja, dimana hasilnya ini adalah 1 kali 100 itu 100, kemudian per 5. Berarti hasilnya itu 100 bagi 5 itu dapat 20 ya. Dapat 20%. Jadi potongan yang dapat didapatkan Santi adalah sebesar 20%. Paham ya adik-adik dari mana dapatnya 20%? Awalnya tadi potongan yang didapat dia itu 80.000, kemudian kita bagikan dengan 400.000 ya. Sama-sama kita bagi 80, itu dapat 1/5. Lalu kita kalikan 100%. Ini adalah rumus untuk mencari persentase potongan atau diskon yang didapatkan Santi. Kemudian 1/5 dikali 100% itu sama dengan 20% ya. 1 kali 100 itu 100, kemudian kita bagi 5 dapat 20. Lalu persentasenya adalah 20%. Paham ya adik-adik sampai di sini? Baik adik-adik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jika adik-adik masih bingung, silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti kakak akan coba respon. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.